Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Intan Permatasari NIM 06, kemudian Aulia Olinuha NIM 07, Arica Saraswati NIM 08, Sofia Nur Kartika NIM 09, dan Zulfa Puspita Arum NIM 010. Di sini kami akan membahas tentang koperasi, bentuk-bentuk badan usaha, dan juga uang. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah sejarah koperasi. Bermula dari terjadinya Revolusi Inggris yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat banyak ditemukan mesin-mesin baru. Kemudian, untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kebutuhan sehari-hari, maka beberapa orang di Rochdale berusaha untuk membuat usaha untuk kepentingan bersama atau yang disebut dengan koperasi. Selanjutnya adalah sejarah koperasi di Indonesia. Pada tahun 1896, Patih Purwokerto bernama Raden Arya. Pada saat itu koperasi dikenal dengan nama Bank Pertolongan dan Simpanan. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya menghasilkan 3 poin penting. Yang pertama adalah tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Kemudian yang kedua, gotong royong dan kekeluargaan disetujui sebagai asas koperasi. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya koperasi di desa-desa. Dan selanjutnya adalah pengertian koperasi. Pengertian koperasi secara etimologi yaitu ko yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja atau berusaha. Jadi secara etimologi, cooperation atau koperasi berarti bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Sedangkan menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya adalah tujuan koperasi. Tujuan koperasi pertama yaitu memajukan kesejahteraan anggota, yang kedua menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umum, dan yang terakhir adalah ikut membantu tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lalu yang selanjutnya adalah landasan koperasi. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal dari landasan koperasi yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan struktural yaitu UUD 45 pasal 33 ayat 1. Kemudian, landasan operasional yaitu UU No. 25 tahun 1992. Dan selanjutnya adalah prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Permodalan koperasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal sendiri. Nah, di dalam modal sendiri ini juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Terus yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib ini merupakan sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu pula. Terus yang ketiga yaitu dana cadangan. Dana cadangan ini merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau disingkat dengan SHU untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukannya. Dan yang keempat, ini merupakan hibah. Hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya atau bisa dari anggota maupun bukan anggota. Terus yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman ini dapat bersumber dari pertama anggota koperasi, yang kedua koperasi lain ataupun anggotanya, yang ketiga bank dan lembaga keuangan lainnya, yang keempat yaitu penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,
Dan yang kelima itu sumber lain yang sah, misalkan pembelian saham kepada koperasi dari perusahaan PT. Terus yang G yaitu jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya ini terbagi 5 macam. Yang pertama yaitu koperasi kredit. Koperasi kredit ini biasanya disingkat dengan CU atau Credit Union, yaitu sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. Terus yang kedua yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi itu merupakan koperasi yang penyelenggaraannya berfungsi untuk dalam pembelian ataupun pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Terus yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi produksi. Koperasi produksi ini merupakan koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya itu bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan koperasi. Terus yang keempat yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa ini merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalkan simpan pinjam, asuransi, angkutan umum, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ke tangan konsumen. Terus yang H yaitu koperasi berdasarkan jenis usahanya. Koperasi berdasarkan jenis usahanya pun terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu single purpose dan yang kedua yaitu multi purpose ataupun serba usaha. Nah, yang pertama ini single purpose merupakan koperasi yang menyelenggarakan satu jenis usaha ataupun bisa disebut juga dengan koperasi tunggal usaha, di mana dapat berbagai macam, yaitu yang pertama koperasi simpan pinjam, kedua koperasi konsumsi, ketiga koperasi produksi, dan keempat koperasi jasa. Nah, yang kedua yaitu multipurpose, yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini merupakan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu jenis usaha, yaitu salah satunya adalah koperasi serba usaha. Terus yang I yaitu cara mendirikan koperasi. Yang pertama itu pengumpulan anggota yang menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. Yang kedua yaitu mengadakan rapat anggota untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi yaitu antara ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Dan yang ketiga, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi itu, lalu meminta perizinan dari negara. Nah, koperasi sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi primer. Koperasi sekunder pun dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama koperasi pusat yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Dan gabungan koperasi anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Induk koperasi minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. J. Lambang Koperasi Indonesia. Lambang Koperasi Indonesia ada berbagai macam maknanya. Yang pertama yaitu rantai. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Yang kedua yaitu roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu kapas dan padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat yaitu timbangan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Yang kelima yaitu bintang dan dalam perisai Pancasila yang merupakan landasan ideal koperasi. Yang keenam yaitu pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. Yang ketujuh yaitu Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia. Dan yang kedelapan warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. 3 unsur tata perekonomian. Yang pertama, ada sektor negara atau BUMN, yang kedua, sektor swasta, dan yang ketiga, sektor koperasi. Lalu selanjutnya, ada uang, kredit, dan bank. Uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk membayar pembelian barang, jasa, dan aset berharga lainnya, dan untuk membayar utang. Menurut R.J. Thomas. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Lalu, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu selanjutnya adalah sejarah perkembangan uang. Yang pertama ada tahap sebelum barter, yang kedua tahap barter, yang ketiga tahap uang barang atau benda, yang keempat tahap uang logam, yang kelima tahap uang kertas, yang keenam tahap uang bank, yang keenam tahap uang kredit atau credit card. Lalu, uang, kredit, dan bank. Uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri memiliki makna sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Syarat-syarat uang. 1. Dapat diterima umum. 2. Memiliki nilai tukar tinggi. 3. Memiliki nilai stabilitas. 4. Kuat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. 5. Praktis, mudah disimpan. 6. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipisahkan. 7. Mudah dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Puspita Arum, NIM A510190010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi uang. Fungsi uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi primer dan fungsi turunan. Fungsi primer atau fungsi utama ini dibagi menjadi sebagai alat tukar serta sebagai satuan hitung. Fungsi sebagai alat tukar yaitu uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk semua transaksi baik barang ataupun jasa. Uang sebagai alat pembayaran ini merupakan fungsi yang paling esensial. Selanjutnya sebagai satuan hitung. Uang sebagai satuan hitung ini menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Selanjutnya, fungsi turunan. Fungsi turunan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan pendorong kegiatan ekonomi. Sebagai alat pembayaran yang sah, maksudnya fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik kuantitas yang kecil maupun kuantitas yang besar. Selanjutnya, fungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, perekonomian ini akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk berinvestasi, sehingga perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, macam-macam uang. Macam-macam uang sendiri ada uang giral dan juga uang kartal. Uang giral adalah uang yang beredar di masyarakat, tetapi hanya kalangan tertentu saja. Jadi uang giral tidak wajib untuk digunakan. Uang giral dibagi menjadi dua, yaitu uang giro bank umum serta uang giro bank sentral. Uang giral ini dapat berupa cek, giro, dan saham. Yang kedua adalah uang kartal. Uang kartal ini merupakan uang yang sama beredar di masyarakat, tetapi uang ini wajib digunakan oleh masyarakat. Uang ini dapat berupa uang logam dan juga uang kertas. Uang logam seperti uang 500-an, uang 100 rupiah, dan uang logam lainnya. Yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas contohnya seperti uang 5.000, uang 10.000, 100.000, 50.000, dan sebagainya. Uang kertas ini dibagi menjadi dua, yaitu uang kertas bank dan uang kertas negara. Perbedaannya yaitu apabila uang kertas bank, ciri-cirinya yaitu dikeluarkan oleh bank sentral. Yang kedua yaitu dijamin dengan valuta asing disimpan di bank sentral. Yang ketiga bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan. Serta yang terakhir yaitu ditandatangani oleh gubernur bank sentral. Sedangkan uang negara yaitu dikeluarkan oleh pemerintah serta dijamin undang-undang, bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya, dan ditandatangani oleh pemerintah itu sendiri. Selanjutnya yaitu inflasi, deflasi, devaluasi, dan revaluasi. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Penyebab dari inflasi ini adalah permintaan atau daya tarik masyarakat terhadap suatu barang atau suatu jasa yang tinggi, tetapi produktivitas dari barang atau jasa itu sendiri terbatas atau bahkan tidak ada. Selanjutnya,
deflasi. Deflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai uang. Deflasi ini adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi tadi terjadi akibat banyaknya peredaran uang di masyarakat, sedangkan deflasi ini adalah penurunan atau kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara untuk menanggulangi deflasi yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga. Yang ketiga yaitu devaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara. Penyebab dari devaluasi ini adalah tingginya volume barang dari impor dari luar negeri yang tidak diimbangi dengan ekspor barang sehingga devaluasi ini dapat terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu revaluasi. Revaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.